Oke, ya. Tadi gue udah jelasin ya videonya di awal bahwa hari ini kita akan belajar drum, tapi khususnya untuk pemula. So, pasti ada step-stepnya untuk kalian belajar musik. Dan mungkin kalian akan membayangkan bahwa belajar musik sama sekali tidak ada not baloknya. Enggak ya. Tapi hari ini gue akan ngajarin not balok, tapi hanya dalam versi yang sangat sederhana. Karena kalau kalian belajar not balok secara general, ya mungkin kalian akan sakit kepala dan bahkan kalian gak jadi pengen belajar musik kali. Cuman dasar not balok itu penting, khususnya di drum ya. Dasar not balok itu penting untuk kalian bisa melakukan penerapannya saat kalian main drum pastinya. So, check it out. This is pengenalan not balok. Notasi balok itu sebenarnya sangat berguna untuk para drummer, apalagi kalau mereka main dengan banyak orang atau di orkestra. Karena nggak mungkin guys, kalau kalian main di orkestra ya, drummer pukul crash, nggak akan kedengeran karena itu banyak banget, bisa puluhan bahkan sampai ada yang ratusan maybe. Nah makanya sebenarnya notasi balok tuh hal yang penting banget, ingat ya, hal yang penting banget untuk dipelajari. Tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, ada part-part yang bisa kalian breakdown untuk kalian pelajari lebih utama dibandingkan part detail-detailnya. Oke, so here we go. Ya, di pengenalan not balok, gue breakdown ada beberapa not yang memang menurut gue ini harus kalian ketahui. Karena terutama yang 5 ini ya itu yang akan sering banget kalian pakai. So kalau gue bilang kalau kalian nggak tahu 5 ini wah kacau sih kalau main drum sih. Ini yang mungkin nanti kalian bisa nonton di video selanjutnya. Di samping itu sebagai drummer ingat, bukan hanya tempo yang paling penting ya. Main drum memang bener kata orang banyak, misalnya kalian sering, ya mungkin kalian ada di gereja atau kalian di band atau kalian dimanapun, kalian pasti suka sering dengar gini, woi kalau main temponya bener dong, karena main drum tuh tempo yang paling utama. Ini hal yang penting untuk kalian pahami ya. Ingat, main drum betul tempo itu hal yang penting banget, tapi ingat yang paling utama itu adalah untuk kalian tahu yang namanya time signature. So stay tune with me karena gue akan jelasin apa itu yang namanya time signature. Karena buat gue, walaupun kalian tahu tempo, ingat ya, tempo dan time signature tuh nggak sama. Tempo itu adalah kecepatan dari lagunya, oke? Cepat apa enggaknya lagu itu ditentukan tempo. Tapi beat yang kalian pakai itu sebenarnya ditentukan oleh time signature. Nah, nanti gue akan bahas lebih lanjut ya di video selanjutnya. Oke, kembali lagi ke pengenalan not balok. Nah, 5 not ini adalah 5 not yang perlu kalian tahu untuk kalian main drum. Oke, yang pertama ada whole note. Oke, bisa kalian lihat ya. Yang kedua, kalian punya half note. Oke, yang ketiga, kalian punya yang namanya quarter note. Oke. Yang keempat, kalian punya yang namanya 8 note. Dan yang terakhir, kalian punya yang namanya 16 note. Oke. Nah, setelah ini ada cara memainkannya. Tapi sebelumnya gue mau jelasin dulu ya. Jadi gini, whole note itu merupakan not penuh ya. Di time signature kita bicara time signature 4/4 ya. Hanya 4/4 ya. Aku hanya bicara untuk time signature 4/4. Di time signature 4/4, whole note itu bernilai 4 ketukan. Oke. Mau lihat contohnya? Let's see this. Nah, kalau udah lihat kan cara mainnya. Nah, untuk kalian memainkan whole note, kok mungkin kalian nanya ya, kenapa sih kak, kok mainnya kayak gitu? Nah gini, whole note ini merupakan note penuh. Di time signature 4/4, hitungan itu dalam satu bar bernilai 4 ketukan. Itu total ya, dalam satu bar bernilai 4 ketukan. Oke?
Karena dia bernilai 4 ketukan, berarti kan penuhnya dia 4 dong jumlahnya. Nah, whole note sendiri merupakan not penuh. Oke. Yang artinya not ini mencakup seluruh hitungan yang ada dalam satu bar. Oke. Dalam pembacaan not balok itu selalu dibagi dengan bar-bar. Bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar. Yang pastinya dalam satu bar, kalau kalian main time signature 4/4, itu dalam satu bar hitungannya hanya 1, 2, 3, and 4. Hanya 4 ketukan. Nah, whole note mempunyai nilai 4 ketukan. So, kalau kita main whole note, dan misalkan kita taruh di, bukan misalkan ya, kita taruh di hitungan pertama. Oke, saat kita taruh di hitungan pertama, artinya kita hanya pukul 1 kali, dan akan dimainkan lagi setelah hitungan keempat. Tak. Tak. Oke. Paham soal whole note? Oke, good. Kalau kalian paham soal whole note, oke, gue akan lanjut ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah half note. Oke, kalian bisa lihat cara mainnya. Oke, nah untuk half note kalian udah lihat kan? Nah, untuk half note mempunyai nilai ketukan 2. Oke, so sama lagi kayak tadi, kalian punya satu bar yang dimana satu bar itu hitungannya 1, 2, 3, 4, atau ada 4 kali bunyi metronom. Nah, ini penting juga ya. Untuk para drummer, kalian biasakan untuk latihan dengan metronom ya, biar kalian ngerti cara pembagian dari not-not balok ini. Oke, karena kalau kalian nggak pakai metronom sih, untuk para pemula biasanya akan lebih susah atau lebih sulit untuk belajarnya. Nah, dalam satu bar ada 4, ya, ada 4 ketukan, 1, 2, 3, 4, karena kalian pakai time signature 4/4. Nah, karena half note hanya bernilai 2 ketukan, so kalian taruh di nomor 1 dan 3. Kenapa? Kalau kalian taruh di nomor 1, berarti kan dia nilainya 2 ketukan. So, dia mencakup nomor 1 dan 2 ketukan. Kalau kalian taruh di nomor 3 juga dia mencakup 2 ketukan. 3 dan 4. Sampai sini paham ya? Nah, pertanyaannya adalah, boleh nggak kalian taruh di nomor 2? Misalnya contoh, Kak, aku pernah lihat half note cuman di hitungan kedua. Boleh nggak? Kalau di hitungan kedua, half note masih bisa ditaruh. Kenapa? Half note kan mempunyai nilai 2 ketukan. Kalau dia ditaruh di nomor 2 masih boleh. Atau masih bisa. Kenapa? Dia bernilai berarti di nomor 3 dan 4. 2 ketukan. Tapi half note tidak bisa ditaruh di nomor 4. Kenapa nggak bisa? Kalau ada half note di nomor 4 dengan time signature 4/4 tidak bisa. Karena half note kan punya 2 ketukan. Sementara 4 di terakhir itu merupakan akhir dari bar. Nah, karena di akhir dari bar, otomatis dia akan kembali ke hitungan 1. So, half note tidak bisa ditaruh di hitungan keempat. Nah, sampai sini ngerti ya? Buat kalian yang mungkin mau dengerin lagi, kalian mungkin bisa ulang penjelasannya lagi. Oke, so kita akan lanjut ke yang selanjutnya, quarter note. Check it out. Ya, kalian udah lihat kan cara main quarter note? Nah, untuk cara main quarter note ini penjelasannya. Quarter note merupakan note yang mempunyai nilai ketukan hanya 1. Nah, karena dia mempunyai nilai ketukan hanya 1, jadi quarter note dalam sebuah bar dia bisa ditaruh di nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke? Jadi dia hanya bisa ditaruh, bukan hanya bisa ya, dia bisa ditaruh di nomor 1, 2, 3, dan 4. Di mana aja, artinya di mana aja dia bisa ditaruh. Itu untuk quarter note. Karena kenapa? Ingat, nilai ketukannya hanya 1 ketukan. Oke, kita lanjut ke 8 note dan 16 note. Check it out. Untuk 8 note dulu ya. Oke, mungkin kalian udah lihat tadi cara bermain 8 note.
Oke, ini penjelasannya ya. Nah, buat kalian yang jeli, mungkin kalian bisa lihat kenapa sih kak kok itu dimaininnya di hi-hat. Oke, kenapa dimainin di hi-hat? Jadi gini, biasanya untuk drummer pemula atau mungkin yang biasa baru belajar ya, hi-hat ini akan menjadi guide mereka waktu mereka belajar main beat. Oke, nah that's why untuk 8 note dan nanti yang 16 note akan kalian nonton habis ini, itu aku tetap mainkan dia di hi-hat. Oke, nah untuk penjelasan 8 note seperti ini. 8 note merupakan note yang mempunyai nilai setengah ketukan. Oke, jadi kalau kalian punya satu bar, dimana satu bar kalau time signature 4/4 kalian punya 4 hitungan. Oke, berarti ketukan 1, ketukan 2, ketukan 3, dan ketukan keempat. Oke, nah karena 8 note hanya mempunyai nilai setengah ketukan, so untuk hitungan pertama yang nilainya satu ketukan, 8 note harus ada 2 note. Jadi ada 2 8 note dalam hitungan 1. Nah, berarti kalau ada 2 8 note dalam hitungan 1, berarti di tengah-tengah sini artinya ada pukulan. Oke, sampai sini paham? Yang biasa disebut dengan 1 and 2 and 3 and 4 and. Oke. Jadi dia dalam satu kali hitungan ada 2 pukulan. Oke, karena dia ada 2 pukulan, bukan berarti dia melewati barnya, enggak ya. Dia tidak melewati barnya, hanya satu hitungan ini yang dipecah. Untuk 8 note dipecah menjadi 2. Maka dinamakan 1 and 2 and 3 and dan 4 and. Okay, so we go to 16 note. Oke, untuk 16 note kalian mungkin udah lihat cara mainnya. Nah, cara mainnya gimana menurut kalian? Makin lama makin susah ya? Iya pasti, karena setiap note mempunyai nilai note yang semakin lama semakin kecil. Oke, karena dia semakin lama semakin kecil, artinya satu hitungan ini akan mempunyai lebih banyak pukulan. Contoh di 16 note. 16 note merupakan note yang mempunyai nilai 1/4 ketukan. Oke, kalau kalian punya note 1/4 ketukan, berarti untuk bikin jadi satu ketukan kalian perlu 4 note, bukan? Nah, itu yang terjadi di 16 note. So, kalau kalian punya satu bar yang kalian punya 4 hitungan, satu hitungannya akan kalian bagi 4. Ya, nah makanya namanya menjadi 1 E and D, 2 E and D, 3 E and D, 4 E and D. Oke, jadi paham ya? Jadi dalam satu bar untuk 16 note kalian akan bermain totalnya 16 pukulan. Paham sampai sini ya? Kenapa 8 note dan 16 note ini merupakan hal yang penting? Karena nanti saat kalian belajar bermain beat, kedua pukulan ini akan dipakai, di mana kedua pukulan ini akan ditempatkan di hi-hat. Oke. Itu materi untuk hari ini. So, buat kalian yang mau belajar untuk materi selanjutnya, kalian bisa cek di video selanjutnya. Karena setelah ini aku akan ngajarin kalian materi yang lain. So, jangan lupa ya, untuk belajar musik perdalam dulu satu, baru pindah ke satunya. Kalau nggak, kalian pasti akan bingung. Oke? See you guys. Stay tuned on my channel and don't forget to click like and subscribe that. Bye-bye.